Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Ya, jadi pada kesempatan hari ini kita akan memulai pembelajarannya. Oleh karena itu, karena saya berada di sesi 1 sekarang, maka silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai ya. Jadi, izinkan saya untuk men-share slide saya. Nah, mungkin terjadi sedikit perubahan untuk jam TPS kuantitatif, yaitu adalah diajarkan nanti 2 kali dalam 1 minggu, yaitu adalah hari Rabu dan hari Jumat ya. Jadi lebih semangat lagi kita untuk membahas mengenai TPS kuantitatif yang itu adalah merupakan ranah dari TPS secara keseluruhan ya, yang kalian akan hadapi di tes yang pertama. Ajang untuk mencari skor sebanyak-banyaknya kalau saya bilang untuk materi TPS. Baik, untuk materi TPS kuantitatif ini yang keenam maksudnya adalah di semester genap ini gitu kita sebenarnya sudah berbicara mengenai TPS kuantitatif yang keenam. Nanti akan dibahas mengenai bangun ruang. Bangun ruang itu sendiri akan dibedakan menjadi 2 hal besar. Yang pertama adalah bangun ruang yang pertama, nanti di hari Jumat kita akan berbicara mengenai bangun ruang bagian yang kedua. Bedanya apa? Di tujuan pembelajarannya. Kalau misalkan di bangun ruang bagian yang pertama, kita hanya akan membicarakan bangun ruang sisi yang datar. Sedangkan untuk bagian kedua nanti adalah bangun ruang sisi yang melengkung. Bangun ruang itu sendiri sudah kalian pelajari di SMP, mulai dari kelas 7, kelas 8, dan kemudian kelas 9 untuk bangun ruang sisi lengkungnya. Oke, jadi konsep dari pembelajaran hari ini adalah mereview. Lalu kemudian untuk TPS biasanya yang ditanyakan adalah luas permukaan dan volume. Tapi dalam bentuk cerita biasanya. Kalau misalnya berkaitan dengan yang namanya bangun ruang. Jadi aplikasi kasus seperti itu ya dalam ranah penalaran. Oke, kita mulai satu persatu dulu. Yang pertama adalah kubus. Saya akan ngejelasin di sini adalah sifat-sifat kubus itu seperti apa. Jadi, kalau misalnya belajar mengenai bangun ruang, maka harus dapat dulu mengenai bangun datarnya. Bangun datar sudah saya ajarkan di semester ganjil. Kalau misalkan kalian lupa, maka silakan buka lagi bangun datar. Mulai dari segi 3, segi 4, kemudian adalah lingkaran. Ya. Nah, untuk sifat-sifat kubus bahwa semua sisi kubus itu berbentuk persegi, yang banyaknya itu ada 6, ya kan? Banyaknya ada 6, lalu kemudian titik sudutnya ada 8, lalu kemudian panjang rusuknya itu sama panjangnya dan jumlahnya itu ada 12, lalu diagonal bidangnya juga sama panjangnya, diagonal ruangnya juga sama panjangnya, kalau diagonal ruangnya itu ada 4 ya. Lalu kemudian bidang diagonalnya itu berbentuk persegi panjang. Jadi bedakan antara diagonal bidang dan bidang diagonal. Kalau dia diagonal bidang, itu berarti adalah garis yang menghubungkan antar titik sudut gitu ya. Tapi kalau misalkan dia bidang diagonal, berarti bidang diagonal itu adalah bidang yang dibentuk dari 2 pasang ya. 2 pasang itu adalah satu pasang diagonal bidang dan satu pasang lagi adalah merupakan rusuk. Itu nggak terlalu krusial sebenarnya kalau misalkan di TPS. Nah, krusialnya di sini biasanya, di rumus-rumus di dalam kubus itu. Jadi kalau misalnya yang pertama yaitu adalah luas permukaan kubus itu adalah 6S kuadrat. Kenapa 6? Karena tadi banyak sisinya atau banyak bidang pada sebuah kubus itu ada 6. Dan dibentuk dari persegi. Makanya di situ adalah panjang daripada perseginya kita misalkan adalah S. Oke. Kemudian volume kubus S pangkat 3. Kalau panjang diagonal bidangnya itu S akar 2, kalau panjang diagonal ruang S akar 3, lalu kemudian total dari panjang rusuknya itu ada 12S. Karena tadi rusuknya ada 12 ya. Jadi kalau mau buat kerangka daripada kubus, itu nilainya adalah 12 dikalikan dengan panjang rusuk atau panjang sisinya. Nah, untuk balok gimana? Balok itu ya mirip-mirip saja seperti kubus. Karena kubus itu juga bisa diartikan dari balok. Kubus adalah balok yang panjang, lebar, dan tingginya sama. Itu adalah merupakan sebuah kubus. Oke, nah panjang, lebar, dan tinggi itu biasanya disimbolkan dengan PLT. Oke, nah berarti nanti kalau misalkan dia tadi kubus itu bidangnya dibentuk dari persegi, kalau misalkan balok bidangnya dibentuk dari persegi panjang. Lalu kemudian rusuk-rusuk yang sejajar itu akan sama panjangnya. Oke, tapi tidak semua rusuk ya. Lalu kemudian yang sama panjangnya itu adalah
diagonal ruang. Diagonal ruang nanti sama panjangnya, tapi kalau diagonal bidang tergantung bidang mana. Karena bidang atas akan berbeda dengan bidang samping kiri kanan, akan berbeda juga panjangnya dengan bidang yang ada di depan dan di belakang. Oke. Nah, ini yang penting di TPS, tadi pengantar saja. Kalau yang penting itu adalah volume daripada balok itu adalah panjang kali lebar dikalikan dengan tinggi. Lalu kemudian kelilingnya itu adalah 4. Kenapa 4? Karena panjangnya ada 4 yang sejajar kan gitu ya. Lebarnya juga ada 4, lalu tingginya juga ada 4. Maka keliling ini adalah panjang rusuk ya nak. Panjang rusuk seluruhnya itu adalah 4 dalam kurung panjang tambah lebar tambah tinggi. Lalu luas permukaannya ini 2 di sini itu di dalam kurung ya. Karena 2-nya itu maksudnya adalah 2 atas bawah itu berarti panjang lebar. Lalu kiri kanan ya bisa saja kita buat lebar tinggi gitu. Kemudian depan belakang itu adalah panjang dikalikan dengan tinggi. Oke, nah semuanya adalah dikali 2 kalau misalnya baloknya itu lengkap. Ya, tapi kalau misalnya nggak ada tutupnya misalnya atau nggak ada sampingnya, nah itu tergantung lagi. Jadi luas permukaan tergantung daripada bentuk bangunnya. Beda dengan volume. Volume mau bangunnya ada tutupnya, mau nggak ada tutupnya tetap akan sama. Ibaratnya kalau misalnya kalian menampung air di ember yang ada di asrama, itu kan umumnya adalah nggak ada tutupnya embernya tersebut. Nah itu sama aja kalau misalnya banyaknya air yang kalian tampung dengan tempat yang ada tutupnya, itu akan sama. Isinya akan sama, itu berkaitan dengan volume. Tapi kalau luas permukaan beda, tergantung daripada kasusnya dia punya tutup atau tidak. Oke, baru ini yang tadi saya bilang bahwa panjang diagonal ruang balok itu selalu sama, di mana nilainya adalah ini ya, yaitu adalah akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat ditambahkan dengan tinggi kuadrat. Kalau misalkan dia panjang daripada diagonal bidang itu tergantung dari bidangnya. Intinya apa di sini? Intinya semuanya adalah Pitagoras. Nah, Pitagoras itu dipelajari di bangun datar, di mana dia di segitiga siku-siku. Maka muncullah teorema Pitagoras ya untuk mencari panjang rusuk daripada segitiga siku-siku. Oke, itu berkaitan dengan itu. Oke, kita masuk ke prisma. Prisma berarti nanti di sini adalah bentuk alas sama atapnya itu kongruen. Kongruen itu artinya sama dan sebangun. Lalu kemudian adalah sisi-sisi bagian samping itu bentuknya adalah persegi panjang atau jejar genjang. Jadi bisa saja prismanya bentuknya miring. Kalau prismanya bentuknya miring, maka itu nanti sisi tegaknya bisa saja berbentuk jajar genjang. Ya, umumnya memiliki rusuk tegak, tapi ada pula yang tidak tegak ya. Kalau misalnya prismanya miring, peot dia prismanya. Ya, lalu kemudian diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Ya, jadi tergantung daripada bidangnya tersebut. Ya. Nah, berarti kalau misalkan dia prisma, maka yang penting itu biasanya yang harus kalian ingat adalah di sini. Karena luas permukaan itu tergantung daripada bentuk daripada prismanya ya. Adapun nama prisma itu tergantung dari alasnya. Kalau alasnya segitiga, maka namanya adalah prisma segitiga. Gimana alasnya segitiga? Nah, berarti misalnya kayak gini nih. Nah, ingat bahwa atap sama alasnya itu kan dia sama, kongruen ya kan? Nah, ini. Ya udah, berarti untuk mencari luas permukaannya ya berarti luas atap, luas bawah, kan gitu ya. Baru luas daripada depan, baru kemudian yang di belakang ini luas sisi-sisi tegak. Gitu. Jadi ini tergantung. Kalau misalnya nanti prismanya alasnya adalah segi 4, bisa saja itu yang dinamakan dengan yang namanya balok, ya kan? Oke, kan jadi balok ya. Jadi balok itu sebenarnya adalah merupakan prisma yang alasnya adalah merupakan persegi atau persegi panjang. Oke. Nah, kalau misalnya alasnya lingkaran, maka nanti namanya adalah menjadi tabung malah. Ya, gitu. Jadi penurunan daripada tabung, balok itu adalah dari prisma. Jadi tergantung daripada luas permukaannya tergantung dari bidang yang membentuknya. Tapi kalau volume itu semuanya sama, yaitu adalah luas alas. Nah, berapa luas alasnya dikaliin sama tinggi. Ini juga sama, berapa luas alasnya dikaliin sama tinggi. Kalau ini berapa luas alasnya,
Ya, alasnya adalah VR kuadrat kan, karena lingkaran, maka volume daripada tabung itu kan nilainya adalah VR kuadrat dikalikan dengan T. Kenapa? Karena ini adalah luas lingkarannya. Kenapa tadi volume balok itu adalah panjang lebar tinggi? Karena luas alasnya bentuknya adalah panjang lebar. Makanya volumenya jadinya adalah panjang lebar tinggi. Nah, kalau ini berarti ya luas segitiga itu banyak. Salah satunya adalah setengah alas kali tinggi. Kalau diketahui alas segitiganya dan kalau dikasih tahu tinggi daripada segitiganya. Dikalikan sama tinggi daripada prismanya tersebut untuk nilai daripada volume. Ya. Kalau misalnya banyak rusuknya ini N. N itu apa sih? N itu adalah segi dalam prisma. Jadi kalau misalkan dia prismanya adalah segitiga, maka nanti banyak rusuknya adalah 9 karena N-nya 3 gitu ya. Kemudian kalau misalkan dia segi 4 kayak balok berarti banyak rusuknya adalah 3 kali 4, 12. Dapat ya? Sama dengan yang teorema sebelumnya atau teori yang sebelumnya. Kalau banyak sisi berarti N tambah 2, kalau banyak titik duduk adalah 2 kali N. Apakah ini perlu dihafal? Tidak. Jadi yang mesti diingat adalah gambarnya aja. Kalau misalnya kalian tahu gambarnya, maka kalian bisa hitung secara manual rusuknya, sisinya, dan titik sudutnya. Oke, jadi ini hanya sebagai pengantar saja. Oh ternyata ada tuh rumusnya, bisa dirumuskan dalam bentuk pola. Ya, polanya adalah seperti ini kalau misalkan bentuknya adalah prisma. Nah, kalau limas bedanya adalah ini dia mengerucut ke atas. Jadi membentuk ini puncak gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya alasnya lingkaran, maka nanti namanya adalah si kerucut. Jadi kalau limas yang alasnya bentuknya adalah lingkaran, maka nanti namanya adalah menjadi kerucut. Kan jadi kerucut ya. Bentuknya adalah seperti tumpeng atau seperti topi ulang tahun. Kalau yang di sini bentuknya seperti piramida. Nah, nama daripada limas itu juga tergantung daripada alasnya. Jadi kalau misalnya alasnya adalah segitiga, maka namanya adalah limas segitiga. Kalau alasnya bentuknya adalah persegi, maka namanya adalah limas persegi. Kalau alasnya adalah segi 5, ya berarti namanya adalah limas segi 5. Jadi tergantung daripada bentuk alasnya. Tapi kalau alasnya lingkaran, bukan limas lingkaran ya, tapi adalah kerucut. Kalau misalkan di sini volume, nah volumenya itu bedanya adalah kalau dia limas itu ada sepertiganya. Kalau tadi prisma, dia nggak ada sepertiga, hanya luas alas kali tinggi. Tapi kalau limas, itu sepertiga dikalikan dengan luas alas dikaliin sama tinggi. Luas permukaannya itu sama, luas alasnya ditambahkan dengan berapa banyak luas daripada sisi tegaknya. Karena akan beda-beda. Kalau misalkan dia 5 segitiga, tentunya luas sisi tegaknya itu ada 3. Dan belum tentu juga mereka memiliki luas yang sama, tergantung ya. Kalau misalkan dia adalah segi 4 limasnya berarti sisi tegaknya itu ada 4. Kalau dia 5 berarti sisi tegaknya ada 5. Dan itu bentuknya adalah segitiga. Maka ingat lagi luas daripada segitiga salah satunya adalah setengah dikali alas dikali dengan tinggi. Oke, itu yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Jadi nanti bangun ruang sisi yang mendatar itu ada 4. Nah, yang pertama adalah kubus, lalu kemudian balok, kemudian prisma, baru kemudian adalah limas. Oke, jadi dia ada 4. Nanti di hari Jumat kita akan berbicara mengenai 3 lagi. Tabung, kerucut, sama bola. Ya, nah tabung, kerucut, dan bola tidak dibicarakan pada kesempatan hari ini karena kita berbatas waktu. Oke, nah lanjut saja kita ke soal. Ya, soalnya adalah seperti ini. Oke, biasanya bentuknya tadi saya bilang bahwa kalau misalnya TPS berkaitan dengan bangun ruang itu biasanya soalnya adalah aplikatif. Jadi bentuknya adalah penalaran. Nomor 1. Sebuah bangun ruang dibentuk dari 3 kubus kosong, masing-masing memiliki rusuknya adalah 2. Ya, lalu kemudian jika terdapat bangun prisma B, ini bentuknya prisma ya, prismanya adalah prisma segitiga. Kenapa namanya adalah prisma? Karena bentuk alas nih sama atapnya kan bentuknya segitiga, sama ya, berarti namanya prisma. Ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah volume ruang yang tersisa. Volume ruang yang tersisa yang mana ini? Oke, yang kosong-kosong itu adalah volume ruang yang tersisa. Berarti logikanya adalah untuk mencari volume yang tersisa, itu adalah volume total, di mana volume total itu adalah volume daripada 3 kubus, dikurangkan dengan volume daripada prisma, gitu ya. Nah, berarti kita cari dulu untuk volume daripada si kubusnya, total. Karena dia ada 3 ya berarti 3 kali. Volume kubus tadi apa? S pangkat 3 kan gitu ya. Berarti di sini S-nya itu adalah 2, panjang rusuknya 2, berarti 2 dipangkatin sama 3. 2 pangkat 3 itu 8 dikaliin sama 3 berarti nilainya adalah
24. Ya. Lalu kemudian volume daripada siapa? Prisma. Nah, volume prisma itu tadi adalah luas alas dikaliin sama tinggi. Alasnya yang mana? Alasnya ini kan bentuknya adalah segitiga. Ya, tapi segitiganya adalah segitiga tumpul nih di sini. Ya udah nggak masalah. Kalau dia segitiga tumpul, tetap alas kali tinggi bagi 2. Alasnya adalah 2, tingginya itu kan ini kan? Ya, berarti kan ini tingginya. Berarti sama nih 2. Berarti jadinya luas alasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Kali tinggi daripada si prisma. Yang mana tinggi prisma? Ini dong. Karena dia menghubungkan antara si alas sama si tutupnya. Depan sama belakang. Berarti berapa nilainya? Ini 2 juga. Berarti nilainya 2. Habis nih di sini. Berarti nilainya adalah 4. Maka volume daripada sisanya itu adalah sama dengan, ya udah tinggal dikurangin kan. Berarti nilainya adalah 20. So jawabannya adalah yang E ya. Untuk soal yang nomor 1 itu jawabannya adalah yang E. Yaitu adalah 20 cm kubik. Dapat? Dapat, Sir. Oke, thank you. Ya, Pak. Ya, Amri udah khatam betul nih kayaknya. Oke, nomor 2. Nomor 2 silakan kalian jawab apa jawabannya. Ini syarat perlu dan syarat cukup dari sebuah soal. Silakan direspon. Jadi ada berapakah volume kubus A, B, C, D, E, F, G, H? Itu yang pertanyaannya. Kalau pernyataan pertama itu adalah panjang rusuk kubus A, B, C, D, E, F, G, H itu adalah 5 cm. Nah, pernyataan yang kedua adalah luas permukaan kubus A, B, C, D, E, F, G, H itu adalah 150 cm kuadrat. Apakah yang pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup, atau yang mana? A, B, C, D, atau E? Saya dapat D, Pak. D. D, Pak. D. Semua ya. Untuk Amri dapatnya D. Benar? Semuanya setuju? Setuju, Sir. Setuju. Anda juga setuju ya. Oke, Husin juga setuju. Oke. Nah, ya jelas ya bahwa di sini kalau panjang rusuk dapat nih di sini. Kalau misalnya panjang rusuk berarti S kan, S adalah sama dengan 5 ya, volume adalah S pangkat 3. Cuman kan kita nggak ditanyakan volumenya itu secara spesifik ya. Intinya adalah apakah pernyataan ini bisa untuk menjawab ini? Bisa. Apakah pernyataan ini bisa menjawab ini? Bisa juga. Kalau misalkan dia luas permukaannya yang dikasih tahu, maka luas permukaan itu 6S kuadrat. 6S kuadrat sama dengan 150. Nanti dari situ kan dapat nilai S-nya. Jadi 6S kuadrat itu sama dengan 150. Nanti di sini bisa dapat S. S itu berarti apa? Akar dari 150 bagi 6. Udah, kalau S-nya dapat, berarti dapatlah volumenya. Oke, dan mereka sama-sama bisa berdiri sendiri. Ya, jadi panjang rusuknya aja kalau dikasih tahu bisa menjawab volume, atau luas permukaannya aja pun kalau dikasih tahu maka dia bisa untuk menjawab volume. Maka jawabannya benar, tepat sekali, jawabannya adalah yang D. Oke, good ya. Kemudian untuk yang di sini nomor 3, saya balik lagi ke saya saja ya, kita bahas bareng-bareng. Sebuah bak mandi bentuknya adalah balok. Jadi ingat kalau misalkan kita mau menjawab bangun ruang, kita harus tahu dulu ini bentuknya itu apa. Ada yang bangun itu tersirat, ada yang tersurat. Kalau tersirat ya kalau tersurat ya kayak gini disebutin dia bentuknya balok. Tapi ada juga yang dia tersirat itu, misalnya kayak kaleng misalnya atau tong sampah ya, bentuknya berarti bentuknya adalah umumnya ya, umumnya itu bentuknya adalah tabung, atau biasanya dikasih gambar sih supaya lebih pasti lagi. Walaupun nggak ditulis tapi dibuat gambarnya, oh ini gambar apa, ya kita lihat aja gambarnya apa, apakah dia balok kah atau dia kubus gitu. Tapi kalau misalnya balok sama kubus agak mirip-mirip, maka lihat lagi panjang rusuknya. Kalau semua panjang rusuknya sama maka namanya adalah kubus. Tapi kalau misalnya ada yang berbeda saja satu, maka namanya sudah menjadi balok ya. Oke, katanya tinggi airnya adalah 1/4 dari tinggi bak mandi. Jika ditambahkan 18 liter ke dalam bak mandi, maka tinggi air saat ini adalah setengah dari tinggi bak mandi, maka volume bak mandi. Oke, berarti ujung-ujungnya yang ditanyakan adalah volume. So, kalau misalkan dia volume karena dia adalah balok, maka dia adalah panjang, lebar, tinggi gitu ya, panjang, lebar, tinggi.
Oke, karena tadi di sini panjang lebarnya itu tidak disebutkan, ya udah berarti nanti kita buat aja panjang lebar itu siapa? Alas kan gitu ya. Ini adalah merupakan alas, luas A, alas. Jadinya adalah saya buat A dikaliin sama T. Oke, itulah volume daripada si bak mandi. Berarti volume dia mula-mula itu nilainya adalah A dikaliin sama 1/4 daripada tingginya. Kan gitu ya, volume mula-mula, volume air yang berada di dalam bak mandi tersebut. Berarti nilainya adalah 1/4 AT. Lalu kemudian volume yang apa? Volume yang sekarang. Ya kan? Volume sekarang itu nilainya adalah sama dengan gimana? Ini volume mula-mula ditambah sama 18 liter. Oke, nah volume yang sekarang itu adalah A dikali sama setengah T. Karena tadi tingginya itu berubah menjadi setengah dari tinggi bak mandi itu. Oke, sama dengan volume mula-mulanya adalah 1/4 AT gitu ya. Ditambahin sama 18. Udah, di sini kan ada AT, di sini ada AT. Berarti setengah AT dikurangin sama 1/4 AT. Nilainya adalah sama dengan 18. Berarti di sini setengah dikurangkan dengan 1/4, maka hasilnya adalah 1/4 AT, ya kan? Sama dengan 18. Udah, berarti nanti nilai daripada AT itu nilainya adalah 18 dikali 4. Berarti 72. pasti belakangnya 2 gitu ya. Berarti nilainya adalah 72. Siapa? AT itu adalah volume. Udah terjawab nih berarti di sini. Berarti volumenya itu adalah 72 liter. 72 liter berarti jawabannya adalah yang B ya. Gitu caranya. Oke, penalaran kan? Nah, kemudian untuk yang keempat. Nah, untuk yang keempat katanya di sini adalah 2 buah kubus panjang rusuknya. Nah, panjang rusuknya itu berselisih 4, lalu kemudian luas permukaannya berselisih berapa di sini sebentar ketutupan 240 cm kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah panjang rusuk yang lebih besar. Berselisih berarti diapain? Kalau di dalam perhitungan Kurang. dikurang. Berarti nanti dari sini ya kita misalkan aja misalnya A deh. A itu misalnya adalah panjang daripada rusuk kubus 1, ya kan? B itu berarti adalah panjang daripada rusuk kubus yang kedua. Nah, berarti A dikurangin sama B itu nilainya adalah 4. Karena hasilnya positif, berarti kita batasi bahwa A lebih besar daripada B. Ya, bilangan positif itu kan diperoleh pada saat sesuatu yang besar dikurangkan dengan sesuatu yang lebih kecil. Gitu. Jadi nggak bisa di sini karena ini dibatasi ya, karena yang ditanyakan adalah panjang yang besar. Kalau panjang yang besar berarti kita yang ditanyakan adalah A. Lalu kemudian luas permukaan. Luas permukaan berarti 6A kuadrat supaya nggak hanya S saja ya kan. A kuadrat dikurangin sama 6B kuadrat nilainya adalah 240. Karena luas permukaan kubus itu adalah 6 sisi dikuadratkan. Nah, karena sisinya atau panjang rusuknya tadi adalah A, berarti jadinya adalah 6A kuadrat. 6-nya bisa keluar, jadinya adalah A kuadrat dikurangin sama B kuadrat, nilainya adalah 240. Lalu di sini bisa habis, maka nilainya di sini adalah 40. Nah, ini dijabarkan menjadi A kurang B, A Tambah B. gitu ya, sama dengan 40. Udah, berarti A kurang B-nya tadi sudah dapat 4, tinggal disubstitusi. A tambah B, ini nilainya adalah 40, maka A tambah B nilainya adalah 10. Berarti tinggal dieliminasi, ya kan? Eliminasi A kurang B itu nilainya adalah 4. Udah, yang ditanyakan adalah yang panjang atau yang lebih besar, berarti B-nya yang habis. A-nya yang harus diperoleh karena A-nya lebih besar daripada si B. Berarti supaya habis B-nya maka ini dikurang atau ditambah? Tambah. Tambah, ya kan? Berarti ini habis nih, berarti 2A nilainya adalah sama dengan 14, maka A-nya nilainya adalah 7, ya kan? Berarti jawabannya B. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah panjang rusuk yang lebih kecil, ya udah berarti tinggal dikurangkan aja ya, 10 kurang 7 berarti 3. Kenapa? Karena 7 tambah 3 nilainya 10 atau 7 kurang 3 nilainya adalah 4. Dan itu sudah pas.
Oke, ini balik lagi ke kalian jawabannya berapa ya? Kalau misalnya satuannya saya buat dalam bentuk liter. Ini memang nggak disebutkan di sini. Yang penting hanya volume airnya saja. Saya mau minta kalian buat dalam bentuk ini berapa liter volumenya. Silakan dibaca dulu. Nah, katanya adalah sebuah wadah berbentuk kubus dengan panjang rusuk itu adalah 80 cm. Jika sebanyak 5/8 bagian wadah tersebut telah terisi air, berapakah volume dalam wadah tersebut? Volume airnya ya, bukan volume wadahnya. Volume airnya. Tadi airnya itu cuma 5/8 daripada wadahnya. Berarti berapakah volume air dalam liter? Iya. Silahkan dicoret-coret. 320, Sir. 320. Oke, Husin. Yang lain bisa tuliskan di chat juga bisa, atau misalnya kalian sebutkan saja lah berapa dapatnya. Katanya 320. Benar nggak ya 320? Atau jangan-jangan 3.200 atau 32 mungkin. Atau jangan-jangan bukan 32 sih. Berapa lagi misalnya? Yang lain gimana? Pas 320? Oke, caranya Husin gimana caranya? Biar saya tulisin nih sini. Pertama caranya gimana? Saya ubah dulu, Sir, panjang rusuknya jadi 8 desimeter. Oh boleh. Supaya nanti, nah, kenapa? Karena 1 liter itu berapa sih? 1 desimeter kubik. Boleh ya, diubah dulu boleh. Berarti kalau misalkan dia 1 desimeter itu sama dengan 10 cm. Berarti kalau misalnya 1 cm itu adalah 0,1 desimeter. Maka diubah nih, di sini menjadi 8 desimeter. Karena tujuannya tadi adalah mengubah menjadi liter kan gitu ya. Udah, habis diubah diapain lagi, Sen? Mencari volume kubusnya, Sir. Oke, volume kubusnya? Volume Iya, air. Benar, kalau volume kubus nanti jadinya adalah S pangkat 3 gitu ya. Tapi kalau volume air, karena airnya tadi isinya adalah 5/8 aja, berarti jadinya adalah 5/8 dikali sama 8 ya. 8 kali 8 kali 8 gitu ya. Berarti ini habis. Berapa sih ini? Ini berapa nih? Ini berarti 3, ini kan 8 kali 5 itu nilainya 40. 40 dikaliin sama 8 berarti nilainya adalah 320. Pas? Pas, Sir. Oke. Next. 6. Baru menit, Ini. Sir. Masih. Gimana? Pas? Atau ada yang ditanya? Sir, itu kan masih desimeter, baru ke liter. Oh iya, benar. Jadi di sini adalah desimeter kubik. Nah, pertanyaannya ini balik ke sini, Jafar. Thank you. Nah, 1 liter itu adalah sama dengan 1 desimeter kubik. Gitu ya, Bang? Berarti nanti nilainya adalah, ini sama aja dengan si liter. Ya udah, berarti 320 liter. Gitu. Karena mereka sama. Jadi 1 liter itu adalah 1 desimeter kubik pada satuan volume ya. Kalau misalnya 1 cc, 1 mililiter tuh. Nah, dia sama dengan berapa? 1 cm kubik. Itu dia. Atau sama dengan 1 liter itu 1000 cc gitu. Karena turun 1 kan dia kubik tuh. Kalau dia turun 1 berarti kali 1000. Naik 1 bagi 1000. Dapat ya? Jadi desimeter kubik itu sama dengan liter. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Sebuah kubus panjang rusuknya itu 8. Ya. Lalu kemudian rusuk tersebut diperkecil sebesar 3/4 kali panjang rusuk semula. Berapa selisih volume kubus sebelum dan setelah diperkecil? Berarti balik lagi ke selisih. Ya, berarti tadi panjang rusuk awal nih S misalnya. S itu adalah 8 cm. Lalu kemudian diperkecil
sebesar 3/4. Ini misalnya S1. Berarti S2-nya berapa? 6, Sir. 6, Sir. Nah, oke, nah. Pas semuanya setuju 6? Karena kontrasnya kan dia diperkecil sebesar, Sir. Berarti ya sampai segitu lah. Oh, Jadi- iya benar. Oke. Coba ya, saya buat lagi yang kemarin. Berarti kalau misalkan dia ada penggaris. Penggaris ini misalnya adalah sepanjangnya, panjang dari penggaris itu 10 cm. Nah, pendek deh penggarisnya, 10 cm. Lalu kemudian dipotong sebesar 4 cm. Ini yang pertama. Lalu dipotong menjadi 4 cm. Ini hasilnya berapa untuk yang pertama? Dipotong sebesar 4 cm. 6, Sir. 6. 6. Kalau ini dipotong menjadi 4, Sir. ya 4 cm. Kasus kita yang mana? Yang atas atau yang bawah? Sebesar yang atas, Sir. Atas, Sir. Iya, yang atas kan. So berarti artinya apa? Dikurang 4 gitu. Berarti ini kalau misalnya dia 3/4 diperkecil sebesar 3/4, berarti sisanya deh saya boleh. Sisanya berapa lagi? Tinggal 1/4. Iya kan? Karena diperkecil sebesar 3/4. Nah, rusuknya itu diperkecil tuh. Sebesarnya adalah 3/4. Berarti sisa rusuknya tinggal berapa? Tinggal 1/4 lagi gitu. Berarti nanti dari sini adalah 8 dikurangin sama 6 ya. Berarti nilainya adalah 2 cm. Jadi hati-hati dengan kata-kata yang ada di sini. Jadi diperkecil sebesar sama diperkecil menjadi. Kalau diperkecil menjadi 3/4 maka jawabannya 6. Tapi kalau diperkecil sebesar maka itulah yang bagian dibuang. Yang kita ambil adalah bagian yang tersisa. Nah, kalau yang di sini berarti nanti jadinya adalah selisih, berarti V1 dikurangkan sama V2, berarti nanti jadinya adalah 8/3 gitu ya. Karena dia volume ya, 8/3 dikurangin sama 2/3. Berapa nih? 8/3. 512. 512, Sir. Dikurangin sama 8 ya, berarti nanti jadinya adalah 504. 104. 504. Gitu. Thank you. Sebentar ya, saya lihat dulu di chat. Oke, thank you. Udah. Lanjut. Iya, itu ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata yang ada di soal. Nah, next kita akan buat lagi untuk yang berikutnya. Untuk yang nomor 7. Nomor 7, silakan dijawab. Apakah jawabannya? Banyak kubus kecil yang terkena cat hanya satu sisinya saja. Saya 34, Sir. 34. Oke, mantap. Tunggu dulu ya, temennya mungkin masih ngitung nih. Masih mungkin lagi ngezoom gambarnya, mungkin dari handphone ya kan, di zoom dulu gambarnya supaya jelas. Iya, yang lain berapa? 34, Sir. 34, Hubah dapatnya 34 juga. Oke, setuju berarti sama si Amri. Setuju nggak? Setuju atau ada punya jawaban baru? Jafar mau ngomong nih. Udah open mic. Enggak, setuju ya? Setuju semuanya? Ya, kita cek ya. Berarti nanti dari sini adalah katanya cuma satu kali kan? Kalau satu kali ya ini aja. 1. Bagian ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Stop di situ. Karena kalau ini nggak bisa. Karena ini sama ini kan dia satu kubus nih. Satu kubus kecil. Berarti jadinya adalah 2 kan? Nggak bisa. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Berarti yang di depan
Cuman ada 10. Yang di atas 1, yang ini, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Yang di kiri kanan berarti 1, 2. Cuman ada 2. Oke? Yang di belakang pasti sama dengan yang di depan. Yang di kiri pasti akan sama dengan yang di kanan. Yang di atas pasti akan sama dengan yang di bawah. Ya kan? Berarti semuanya nanti adalah dikali 2. Berarti 10 kali 2 itu 20. 5 kali 2 itu adalah 10. 2 kali 2 nilainya 4. So kalau dijumlahkan hasilnya adalah 34. Thank you. Ya, benar kalian. Good. Itu dia. Nah, ini adalah soal yang terakhir di kesempatan kali ini. Ya, Pratama akan membuat 4 kerangka. Jadi tadi kita sudah berbicara mengenai volume, kita juga sudah berbicara mengenai luas, dan kita sudah berbicara mengenai kemampuan visual. Ya, bagaimana cara kalian untuk memandang ruang tanpa melihat ukurannya. Oke, bangun ruang dari kawat seperti gambar di bawah ini. Lalu kemudian jika kawat yang tersedia itu adalah 10 meter, totalnya adalah 10 meter. Nah, sisa panjang kawatnya adalah, lihat satuannya senti. So, 10 meter itu diubah ke dalam senti berapa? 1 meter berapa? 1000, Sir. 1000. 1000? Setuju? 1000? Iya, Sir. Dikali 100 lah bisa. Jadi 1000 senti. Iya, 1000, benar. Ya, karena kalau misalnya 10 meter ya, pertanyaan saya 1 meter tadi, Amri. Berarti 100 dulu. Nah, Iya, Sir. 1 Iya, Sir. meter sama dengan 100 cm. Benar. Kalau kasus kita jadinya 1000, benar. Good. Ya, kalau dimasukin ke kasus berarti kita punya kawat yang panjangnya itu adalah 1000 cm. Kebutuhannya, kita hitung dulu lah kebutuhannya. Untuk buat kubus, panjang rusuknya 12. Berarti tadi kalau dia panjang rusuk, berarti kerangkanya dia ada berapa? Rusuknya ada 12 juga. Berarti jadinya adalah 12 kali 12 gitu ya. Karena kan rusuk pada kubus itu ada 12. Satu rusuk panjangnya 12. Berarti total untuk kubus itu kebutuhannya adalah 12 dikaliin sama 12 atau sama dengan 144 cm itu untuk kubus. Kalau balok, nah, balok tadi ada ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 kan? Yang 13 juga 1, 2, 3, 4. Ada 4 tuh panjangnya. Kemudian ada yang 9, 1, 2, 3, 4. Ini juga ada 4. Jadinya apa? 4 dikali gitu. Makanya tadi 4 dikali apa? 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Berarti 10 ditambah 13 ditambah sama 9. Berapa? Ini kan berarti 32 kali 4, Pak. 32 kali 4. Berarti hasilnya adalah 128 ya? 128 cm. Itu kebutuhan untuk balok. Kebutuhan untuk prisma segitiga beraturan ini 12. Beraturan itu penting ya. Kalau dia beraturan berarti sama panjangnya. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 dikaliin sama 12 karena itu panjangnya 12. Lalu yang tegak itu 1, 2, 3. Berarti ditambah sama 3 dikali. 3 dikali berapa? 15. Ini berapa nilainya? 117 ya? Ya total ya. Berarti ini berapa? 12, 72. 2. Ini adalah 45. Berarti tadi berapa? 117. 117, benar. 117 cm. Nah, kalau misalkan dia 5 segi 4 beraturan lagi, berarti ini 13. Ini 1, 2, 3, 4. 13 kali 4, ya kan? Ditambah sama yang ininya. 21, 21, ini kan bisa 21, 21 karena dia beraturan. Berarti 4 dikali berapa? 21. Berarti 13 kali 4 itu nilainya adalah sama dengan 52 ditambah sama 84 nih. Berarti nilainya adalah sama dengan 136, Sir. 136 cm. Udah, berarti kebutuhannya adalah tambahinlah semua. 144 ditambah 128 ditambah berapa? 117 ditambah 136. Berapa nih jadinya? Ini 10. Ini 15, 25 ya kan? 5, 2. Kemudian ini berarti 7, 8. Ya kan? Berarti 12, 1. Berarti nanti di sini adalah 5. 525 itu kebutuhan. Yang tersedia berapa? Tersedia itu tadi adalah 1000 cm. Berarti sisanya udah 1000 dikurangin
sama 525. Berarti pasti ini 475 sih. iya, ini pasti ke sini kan jadi 75 ya. Lihat aja belakangnya 75. Berarti cuma satu ya. Berarti jawabannya adalah 475. Kalau misalnya terlalu sulit, tapi nggak sulit sih. 1000 dikurangkan dengan 525 maka hasilnya adalah 475. Gitu. Jadi sudah mewakili kira-kira soal-soal yang saya berikan. Jadi tadi mewakili, ada yang mewakili luas, ada yang mewakili volume, dan ada yang mewakili daripada panjang rusuk. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Paham ya? Jadi untuk bangun ruang maka silakan dipelajari lagi. Itu dia. Dan silakan dibuka psikologinya. Kalau di TPS kuantitatif itu ada kuisnya. Jadi kuisnya itu kalau sekarang itu sifatnya adalah sunnah. Jadi silakan dikerjakan, itu lebih bagus. Ya kan? Jadi untuk menguji juga. Ada berapa banyak kuisnya? Itu minimal 5 lah saya buat. Nah, pada ini juga pada kesempatan kali ini kuisnya ada 5. Jadi silakan dicoba untuk menjawab kuisnya tersebut. Tidak ada hubungannya dengan nilai rapot, tidak ada hubungannya dengan apapun. Itu hubungannya adalah dengan kemampuan kalian. Karena kalau TPS semakin sering diasah, maka akan semakin lebih mantap lagi untuk penyelesaian dan perhitungannya, semakin lebih cepat. Oke, karena tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah bergabung. Ya, saya ucapkan alhamdulillah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Oke, ya. Oke, dilanjut. Assalamualaikum.